tanggal 10 sampai 12 Maret 2023 alumni ITB akan mengadakan ultramaraton ya. Kenapa maraton ini menjadi sebuah gaya hidup gitu ya? Kalau dibilang pelarian juga iya gitu. Soalnya saya mau stres, mau happy, mau marah, saya lari. Lama-lama jadi kayak yang edik gitu ya, yang awalnya cuma, dan untuk ke 10, ke 7, ke 21 itu kan kita harus latihan ya. Nggak bisa kalau nggak ada yang otomatis ya, kayak belajar matematik tadi gitu kan, tetap kita harus dilatih. Kan senang juga emosi senang juga sesuatu yang melelahkan yang harus dilepas juga, yang kita diklaksonin, dianggap merusuh gitu karena bikin macet gitu. Ini selain kebugaran juga sebuah rekreasi kali ya. Dan reuni ya. Reuni dan tiga ya. Reuni juga ketemu teman-teman ya. Ketemu teman-teman gitu. Halo sahabat OMB, obrolan mulai Bunda. Halo sahabat OMB, sahabat obrolan meja bundar. Mbak Intan Muhtadi Intan Detiana akan kita ulik lagi tentang ultramaraton. Jadi tanggal 10 sampai 12 Maret 2023 ITB ya, alumni ITB akan mengadakan ultramaraton ya. Dan Mbak Intan salah satu eksponen atau apa ya? Orang yang terlibat, panitia ya? Enggak. Tapi ada tim yang terlibat di situ ya. Dan saya kira secara subjektif gitu, kenapa maraton ini menjadi sebuah gaya hidup gitu ya? Dan saya kira tentunya kita berharap gaya hidup sehat itu tentunya menjadi sebuah gaya hidup semua masyarakat. Maka hari ini kita coba ngobrol-ngobrol santai dengan Mbak Intan. Gimana? Kenapa gitu maraton sebagai pilihan, nggak berenang atau apa gitu? Silakan Mbak. Oke, jadi ini pada tercengang juga sih sebenarnya ya, karena saya tuh tidak pernah suka olahraga sebelumnya. Oh ya? Betul. Terus sering pingsan. Oh iya? Terus pokoknya nggak suka olahraga ya. Kalau kayak Henny matematik dia suka pingsan. Benar, kayak Henny. Kalau pelajaran olahraga juga yang lain basket apa saya malah ngerumpi gitu kan. Pokoknya dulu tuh sampai ya kalau basket nggak dapat bola, kalau volley nggak bisa nyemes gitu kan, kalau lari juga nggak kuat, pokoknya serba ini. Paling olahraga yang saya bisa dan suka tuh cuma satu, berenang gitu. Berenang ya. Tapi berenang kan individual ya, mungkin karena individual dan juga karena les juga sih. Itu terpaksa lesnya juga karena masuk nilai rapot. Oh gitu. Oke. Nah cuma kesininya gitu ya, saya seneng jalan kaki, apalagi waktu tinggal di luar negeri nggak punya mobil, kemana-mana jalan kaki gitu. Jadi sebenarnya itu kebentuknya di luar negeri malah ya? Belum lari tapi cuma jalan kaki aja gitu, seneng jalan jauh kemana-mana gitu. Nah suatu hari saya menjadi kaprodi, udah gitu teman-teman kaprodi itu kita kayak bikin grup sendiri gitu. Waktu itu Pak Arif ya yang sekarang Dirdik menggembar-gemborkan mesin UM yang pertama ya 2017. Cuma kan waktu itu boro-boro kepikir lari dari Jakarta ke Bandung kan. Jadi ikutan, ayo itu fun run-nya gitu. Fun run cuma 5 kilo. Waktu itu alhamdulillah kita sekeluarga gitu ikutan. Cuma maksudnya waktu itu ya udahlah cobain yuk gitu ya, 5K aja. Cuma kita serius latihan itu. Cuma 5K tapi kita serius latihan gitu.
pada waktu itu lari 100 meter juga awalnya mah capek gitu kan. Nah, setelah Itu tahun berapa tuh? 2017. Jadi teman-teman mah lari dari Jakarta ke Bandung, kita cuma dari mana ya? Pasteur. Apa sih yang Cimindi. Braga situ ke Braga, ke sini ke ITB ya. Jadi tapi kita serius latihan gitu. Nah, terus pertama kali 5K di situ masih banyak jalan itu juga. Tapi kok asik ya gitu. Nah, terus cobain lomba yang lain gitu, yang 5K. Kok asik gitu. Naik kelas dong. Tadi saya bilang ada levelnya. Terus jadi cobain yang 7K, cobain 10K, cobain 21, cobain 21 udah bisa? 42 juga udah. Aduh. Nah, jadi itu udah mulai gila gitu. Edik ya. Dan saya nggak sendiri sama suami gitu kan. Anak-anak sih udah nggak terlalu ya, tapi waktu itu pernah juga yang kita 10K, mereka 5K gitu, masih ikut-ikut gitu. Sekarang saya udah nggak mau. Ya untung Ediknya berdua ya, maksudnya kita sampai belain ke Bromo, ke Bali, ke Jogja Luar negeri? gitu. Luar negeri enggak. Pernah sih waktu itu pas kita ke Singapura, orang-orang nuduh mau Singapura maraton ya. Enggak kok. Terus kita terkaget-kaget, kita lagi lari biasa. Loh, lagi maraton. Tuh gitu kita ikut ya. Makanya telat lah tahunnya. Ya? Nah, tapi belum sampai ke sana. Jadi udah cobain Pocari HM pertama kali, kemudian tahun depannya cobain yang FM, terus pengen FM lagi keburu pandemi. Cuma terus lama-lama jadi kayak yang edik gitu ya, yang awalnya cuma 5 kilo aku bisa, nah nanti mau coba 7 bisa, terus jadi 10, dan untuk ke 10, ke 7, ke 21 itu kan kita harus latihan ya, nggak bisa kalau nggak ada yang otomatis ya, kayak belajar matematik tadi gitu kan, tetap kita harus dilatih. Nah jadi ya itu yang kemudian semua orang termasuk ibu saya, teman SMA saya, teman kuliah saya, mungkin Ismail juga kalau disuruh testimoni, anak suka pingsan gitu sekarang jadi maratoner gitu kan. Ibu saya aja bingung. Ini kebugaran kerasa nggak? Iya, jadi nggak. Saya tuh dulu gampang batuk gitu ya, gampang pilek, gampang batuk. Kalau sekarang sih ya, kalau nggak olahraga malah capek gitu. Jadi emang harus. Jadi kalau sekarang seminggu 3 kali lah saya lari gitu. Itu semangat juga ya. Karena kebugaran kan juga bikin pikiran juga ini ya. Iya, ini juga sih. Kalau dibilang pelarian juga iya gitu. Soalnya saya mau stres, mau happy, mau marah, saya lari. Iya ya, bisa pelarian ya. Iya, jadi kalau lagi kesel ya saya lari, hilang keselnya. Tapi kalau habis seneng juga saya tetap lari gitu ya. Kayak melepaskan emosi lah. Kan senang juga emosi ya. Senang juga sesuatu yang melelahkan yang harus lepas juga gitu. Jadi mau lari, mau capek, mau marah, ya saya ini lari gitu. Lari di sekitar rumah atau? Nah, untungnya sekitaran rumah saya mendukung ya. Jadi saya lumayan sepi, kemudian jalannya gede dan ini bisa ganti-ganti jalur gitu. Saya bisa milih hari ini mau ke Tatar mana, besoknya mau yang tempat lain lagi gitu. Jadi kalau total kan bisa 25 kilo ya, semua tempat terjelajahi gitu di kompleks saya itu. Ya pernah juga kita cobain yuk dari rumah ke kampus, nyampe itu 21 kilo. Lewat mana tuh? Lewat Cimahi. Oh, Cimahi, oke. Terus nyampe bubur Mang Oyo yang waktu itu masih di Sulanjana, makan bubur, mau pulang lagi nih supaya jadi 42, tapi capek. Cuma 10 kilo gitu ya. Udah yuk kita gokar aja. Total 30 lah gitu. Tapi maraton beneran juga pernah, maraton beneran. Maksudnya yang FM gitu juga pernah. Yang 42 ya. Iya, waktu itu ini niat banget. Ini latihannya gitu ya, ada training program gitu. Ada training programnya juga. Iya, cari di internet sih. Jadi kayak hari ini harus 5 kilo, besok harus 7, nanti weekend harus long run gitu untuk menyiapkan diri untuk ke maratonnya itu gitu. Niat banget dulu mah gitu ya, tapi habis pandemi
kayaknya HM aja deh gitu ya. Udah lama juga sih nggak latihan buat FM. Yang Borobudur cerita deh. Borobudur gimana? Borobudur pernah? Borobudur iya HM juga. HM ya. Nah, gimana? Keseruannya apa kalau Borobudur? Kalau yang di daerah-daerah kayak Borobudur, Bali itu, ininya sih kan memang kita nggak di kota ya, lebih kayak ke desa gitu ya. Ininya keramahan penduduknya ya, yang kita dikasih teh manis segala gitu kan, udah gitu semua menyambut dengan gembira gitu ya, dengan tari-tarian, dengan anak-anak kecil baris gitu, kita salam-salam sama mereka gitu. Beda sama yang di Bandung yang kita diklaksonin, dianggap merusuh gitu karena bikin macet gitu. Ya namanya juga di kota ya, gimana lagi gitu kan. Gitu. Jadi suasana desa, keramahan masyarakat desa gitu ya, dan itu terjadi kalau kita maraton di Bali, di Borobudur, apalagi yang pernah? Bromo ada? Bromo itu cuma 10 kilo tapi apa sih namanya yang separuh aspal separuh tanah tuh? Oke. Trail. Ya, trail. Kita pernah juga trail yang ini trail yang ini juga pernah yang dari Sabuga ke Jatinangor. Mbak ikut juga? Ikut tapi yang awal. Soalnya saya pecinta aspal. Trail itu juga menarik. Yang kemarin Toba ikut? Toba enggak, waktu itu kita milih antara Toba sama Pangandaran, terus karena ada teman-teman sekomplek rame-rame kita ke Pangandaran, jadi kita ke Pangandaran milihnya. Ini jadi budaya sekomplek malah ya? Nah itu jadi lucunya saya tuh jadi kalau saya cuma jadi mathematician, nah orang tuh udah matematik, dosen gitu, mau diajak ngobrol apa gitu ya. Tapi sejak saya jadi pelari itu jadi ada aja cair gitu. Ya? Hubungannya cair ya. Ada aja yang bisa terus saya tanya atau mereka nanya saya gitu ya, dengan kita sharing cerita pernah lari di mana gitu kan. Tiba-tiba teman saya jadi banyak gitu kan. Jadi ada komunitas 93 ya, runner 93, runner matematik, runner komplek, runner SMA. Ada juga teman SMA gitu kan. Terus Kaprodi. Ada juga runner Kaprodi gitu. Walaupun sekarang udah pada jadi ex Kaprodi semua ya. Nah itu kan yang awal-awalnya kita dibangkitkan oleh Pak Arief itu di grup runner Kaprodi itu gitu. Banyak Kaprodi yang kayak saya yang memulainya tuh di 2017 Fun Run itu gitu. Ultramarathon ini 2017 18 setiap tahun ya? Tahun 20 21 itu online. Online ya, yang virtual. Oke. Terus yang 22 kan mundur ke 23 sekarang. Iya, 23 sekarang ya. Yang 23 mulai lagi walaupun kemarin Cianjur ya. Iya, harusnya 22 kan. Akhirnya jadi tanggal 10 sampai tanggal 12 ya? 10, sampai 12 ya. Berangkatnya adalah Jumat malam. Selesai Minggu pagi subuh kali ya. Betul. Ini ajang yang menarik ya untuk keguyupan alumni ITB ya. Iya, saya tuh sampai nggak bisa milih gitu. Jadi saya 2 kali ikut UM 2018 2019 itu di 2 tim. Oh ya, 2 tim. Iya, karena mau matematik apa 93 terus gitu. 2 kali dong? Iya. Relay. 2 kali lari. Oke. Jadi yang ada itu berapa satu ininya? Satu itunya satu kan segmen. 10 sampai 11 kilo. Oke. Jadi saya milih sengaja yang awal sekali sama yang akhir sekali gitu ya, atau enggak kedua sebelum akhir, atau ngambil yang puncak. Sekarang yang tahun ini yang saya ngambil puncak. Karena alasan sederhana, pengen fotonya bagus. Kalau malam kan fotonya geblur gitu. Iya. Ada juga untuk expose untuk Instagram kali ya. Iya. Nggak cuma yang saya takjub sama saya sendiri juga gitu ya. Itu kan saya 2 kali UM itu lari 2 kali dan dua-duanya jadi pelari midnight. Midnight ya. Iya, midnight atau jam 2 pagi gitu kan, yang
ya apa namanya, ya namanya nekat gitu ya, tapi kan merasa ya ada temen yang support gitu kan, maksudnya nggak disuruh lari sendirian juga kan gitu kan, ada yang ngikutin dari belakang gitu. Ini selain kebugaran juga sebuah rekreasi kali ya? Dan reuni ya. Reuni ada 3 ya. Reuni juga ketemu teman-teman ya. Ketemu teman-teman gitu. Yang ya mungkin kita kan cuma kontak-kontakan WA grup gitu ya. Terus oh ternyata orangnya kayak gini gitu. Ya. Iya. Dan kita kan ketemunya pas kita nunggu giliran estafet itu kan kita ketemunya dengan grup lain ya. Yang sama-sama nunggu ya. Terus kan jadi kenalan ya, ngobrol lalala, nanti dapat teman baru lagi gitu. Jadi kayak apa ya, networkingnya ya makin akrab gitu dengan alumni ITB gitu. Dan lintas angkatan tentunya. Dan lintas angkatan. Sekarang ada lagi yang grup yang saya ikutin itu ITB Berlari Bandung. Oh ada juga? Itu setiap sebulan sekali kita lari bareng-bareng di Bandung. Di Bandung ya? 2 kali tuh cuma dari Ganesha terus ke bawah, terus balik lagi ke Ganesha, terakhir di dekat rumah saya gitu, saya jadi hostnya gitu. Iya, itu sering banget saya lihat di Kota Baru itu. Oh iya, Kota Baru udah rame. Anak-anak ITB yang bikin sepeda lah apa, tapi selalu di sana. Iya, karena memang nyaman ya, maksudnya nggak akan terus dimarahin orang karena bikin macet jalan gitu kan. Dan itu juga ya tadi ya lintas angkatan, guyup juga rekreasi. Sekarang juga. Malah dekan kan ada timnya juga gitu, dekanat. Ya? Kalau Mak Ganesha ada nggak? Ada Mamah Gajah kan. Mamah Gajah itu berlari. Apa? Lintas angkatan? Lintas angkatan, lintas jurusan itu mamah-mamah semua itu. Mamah semua. Itu berapa bikin satu tim? Banyak biasanya mereka, dan banyak sponsornya juga gitu. Luar biasa, sampai kita pinjem dong proposalnya kayak apa sih ini, kita nggak punya dana nih matematik. Dia ada sponsor? Ada. Oh luar biasa ya. Oke. Saya kira nih sesuatu yang menyenangkan dan menyehatkan ya. Betul, apalagi terus ya terutama itu ya, saya jadi banyak temen gitu. Maksudnya saya kan tadinya ya cukup inklusif ya, maksudnya saya mathematician kurang bisa gaul atau ngobrol, tapi begitu saya jadi pelari itu jadi tiba-tiba temennya banyak dan jadi gaul. jadi inilah pokoknya udah nggak akan kaku lagi gitu ya kalau ketemu orang gitu, karena mereka akan melihat saya bukan sebagai profesor matematik, tapi sama kok pelari kayak gua gitu kan. Oke. Nah nih Mbak Intan gimana nih ngajak teman-teman ayolah ikut gitu Ultra Marathon tentunya ya. Saya belum berhasil ngajak yang matematik 93 lainnya sih. Cuma saya ini untuk tahun ini saya volunteer jadi kaptennya tim matematik. Nah, yang biasanya kita cuma jadi 2 tim, 2 tim tuh 2 kali 16 orang. Alhamdulillah sekarang jadi 3 tim, jadi 48 orang gitu. Itu. Saya kemarin ngobrol sama Danang, dia bilang udah 5.000. Ya. Tahun-tahun lalu kan 3.000, 3.500. Nah itu jadi saya menggunakan kekuasaan saya sebagai dosen. Jadi kan saya di 90-an itu kan lumayan akrab ke 80-an dan 90-an, jadi saya bisa ngajak. Nah ke 2000-an ini, ayo dong, saya kan dosennya. Jadi saya tarikin tuh, ayo lari semua gitu, lumayan. Jadi ada yang baru lulus jadi alumni, ada yang mahasiswa S2 juga gitu. Ikut ya? Saya ajakin ikut, dipaksa sih. Kayak ya kalau Bu Intan yang minta, aku nggak bisa nolak katanya. Saya kira menarik ya, jadi mengajak banyak orang untuk sehat, untuk bugar dan untuk menyenangi ya, gerak fisik tentunya, dan ini akan tentunya kebugaran naik, berpikirnya juga enak gitu ya, dan produktivitas naik nggak? Iya. Ya itu tadi kalau saya Paper nambah nggak setelah lari? Saya jadi profesor loh.
Nggak, intinya mah ininya ya, maksudnya pas stres juga kita kan langsung rilis ya stresnya. Nah itu yang sebenarnya apa ya, bukan masalah papernya naik atau pangkat naik, tapi sehat lah Sehat gitu ya ya. intinya ya. Nggak ada yang dipendem gitu kan. Kadang-kadang kan kita ini, ya kan, nulis satu buntu, terus pas Ya. lari dapat ide, pernah nggak? Pas larinya mah kepikir ya. Kepikir gitu loh. Ya kan kayak 21 kilo lari itu kan 3 jam ya. 3 jam pasti mikir lah. Pas nyampe rumah mandi udah hilang. Nah ini kadang-kadang ya, saya kadang-kadang kalau buntu, saya suka jalan, terus lama-lama dapat idenya, Iya. idenya. Nah, Iya. kadang-kadang saya mengalami karena gerak fisik ternyata juga bisa mempengaruhi ini kita, creativity juga bisa mempengaruhi. Betul. Sahabat MB, panjang lebar kita bicara dengan Mbak Intan dan menarik ya untuk ultramarathon, untuk kita sambut ultramarathon 2023 yang akan diadakan tanggal 10 sampai 12 Maret 2023 ya Mbak Intan ya, dan semua teman-teman ITB, kawan-kawan ITB, mari kita ramaikan ultramarathon 2003. Luar biasa bicara dengan Mbak Intan, dan inilah Muhtadi Intan Dityana, seorang runner. Terima kasih.